Kemarin tuh ada yang minta kalau Bang, bahas Transformers lagi dong. Gitu. Ya sebenarnya kayaknya belum ada yang menarik banget gitu ya. Kayak Blockies gue masih nungguin banget tuh belum rilis juga si Starscream sama Badastronnya. Dan gue juga lagi ada ini masih OTW Optimus Prime yang TLK itu dari Yolopak. Itu juga gue cukup penasaran dengan kualitas yang ditampilkan, ditawarkan sama produk tersebut. Cuman untuk kali ini kita bahas yang ini dulu. Ini adalah produksi yang cukup lama gitu ya, dan gue beli ini tuh awal tahun kemarin, dan baru dirakit kemarin. Jadi ya kisaran ada setahunan kali ya, dia tuh ngejogrok di situ, gue pindahin ke situ, dan memang apa ya, kenapa gue nggak mau ngerakit itu sedari awal, gue nggak excited karena memang gue tuh pertama bukan fansnya dari si ini. Shockwave gitu ya, dan gue jujur nggak suka sama Shockwave itu. Kayak ya kenapa banget gitu, dari sekian banyak figur yang nongol di film Bumblebee, kenapa dia malah bikin Shockwave gitu, padahal dia tuh pakai base-nya dari Optimus Prime. Kenapa nggak bikin Soundwave juga kek, atau bikin yang lain Bumblebee gitu? Maksudnya tokoh utamanya tuh di situ Bumblebee gitu, kenapa dia malah bikin Shockwave? Tapi ya sudahlah ya, itu keputusan dari Yolopak dan si Soskill. Dan ada begitu banyak hal yang mau gue bahas dari satu figur ini dan satu brand ini yang kelakuannya tuh gimana gitu ya. Oke, lanjut kita bahas dulu. Jadi pertama yang mesti kita bahas adalah ini produk yang globally ya, modelnya begini, boxnya begini. Kayaknya kalau Shockwave itu cuma ada satu varian doang, tapi kalau Optimus itu ada dua. Dan saat ini gue juga lagi order yang Optimus juga, tapi yang versi satunya gitu, bukan yang umum ada di pasaran, dan bakal gue bahas di video selanjutnya mungkin, atau ya ke depan lah ya. Dan ini boxnya super gede banget kayak gini ya. Ada banyak informasi di boxnya, tapi ya udahlah ya. Cuman hal yang mesti kita pahami di sini adalah bahwa dia itu bukan produknya Yolopak, dia produknya dari Soskill. Jadi Yolopak itu yang punya license-nya doang dari Transformers, kemudian dilempar ke Soskill, production model kit, terus kemudian buat digarap kayak gitu ya. Jadi dengan standarnya ya memang standar dari si Soskill gitu. Dan sayangnya banget adalah, gue nggak ngerti kenapa, gimana ceritanya ya. Mungkin kayak gini sih, bahasa yang masuk akalnya adalah ketika Yolopak itu masarin produk ini, udah dia mesti gandeng orang lain gitu ya, yang harus bagi hasil gitu. Terus kemudian ketika dijual, dia tuh marketnya ke Jepang waktu itu, karena sebelumnya kan dia anak-anak tuh, gue udah bahas Yolopak gitu ya. Dan ini gue singgung lagi bahwa Yolopak itu sebelumnya adalah brand mainan anak-anak yang kemudian mencoba untuk masuk ke market yang lebih dewasa, yang lebih luas kayak gitu. Dia ngincar market Jepang waktu itu, dan ketemulah model kit. Dari situ dia kemudian gandeng Soskill buat ngerilis PMK yang kemudian dijual dengan harga 2 jutaan gitu. Untuk di Indonesia gue nggak tahu di luaran sono di harga berapa, apakah sama atau enggak. Tapi yang jelas adalah mereka mungkin menyadari bahwa model kit itu meskipun marketnya gede di Jepang, tapi Jepang itu suka yang domestik. Itu masalahnya. Model kit Cina atau apa segala macam itu Jepang mungkin kurang suka gitu ya. Karena mereka juga negara yang punya brand model kit terbesar, yaitu Bandai kayak gitu, dan Kotobukiya juga. Jadi mungkin marketnya kurang jalan gitu. Terus ini figur tuh gokil banget, soalnya dia tuh dalam ngerakit satu figur aja tuh butuh waktu yang cukup lama. Nah, untuk ngerakit ini gue butuh waktu 3 hari karena gue harus ngurusin yang lain juga. Gue rakit apa adanya, cuma gue cat doang frame-nya gitu ya, biar agak sedikit lebih besi kayak gitu-gitu, biar nggak plastiki banget. Butuh apa ya? Butuh niat yang super tinggi gitu untuk merakit figur dari Yolopak yang edisi ini, dua-dua ini. Dengan begitu, segmennya terbatas banget karena dia mutlak hanya untuk rakit model kit yang benar-benar punya ketabahan hati yang super tinggi gitu. Gundam tuh nggak ada apa-apanya gitu. Detailnya tuh jauh banget. Ini tuh gila banget, gokil banget, tricky gitu. Cara ngerakitnya tuh riwah banget kalau menurut gue juga. Dari situ mungkin Yolopak mikir kalau ya ngapain gue maksain kayak gini kalau nggak laku juga gitu ya. Mendingan gue pivot ke yang lebih casual gitu. Maka muncullah AMK di situ dan langsung di-cut si PMK ini. Sempat ada kabar gitu ya di tahun 2022 kayaknya, atau 2023 lupa. Itu tuh mereka tuh mau ngerilis versi PMK lagi, tapi anehnya di sini adalah, kocaknya adalah mereka tuh mau ngerilis yang DOTM gitu. Ngapain gitu? Ngapain? Foto-fotonya udah pajang kayak gitu, dan udah muncul komplainan juga dari situ, dari foto-fotonya, karena ada kejanggalan-kejanggalan yang muncul, dan mereka mengkonfirmasi bahwa itu cuma print model dan bakal disesuaikan lagi nanti di final produk, yang sampai saat ini ternyata hilang. Produk itu hilang karena ya balik lagi, marketnya sempit banget bos. Yang ngapain repot-repot, mendingan kembangin AMK, MK Pro kayak gitu ya, Pro X.
atau IES, karena produk utama dari Yellowpack itu mungkin di IES untuk market yang super high, sementara untuk yang casual aja pakai AMK, kemudian sekarang berkembang lagi ke AMK Pro untuk bisa bersaing dengan Trumpeter, karena Trumpeter belakangan juga ada update kalau dia tuh bakal rilis versi 20 cm dari ROTB series Transformers gitu, yang itu tuh super gokil, dia bakal gila-gilaan sih, itu gue nunggu banget. Mari kita bersama-sama menanti kemunculan dari Trumpeter yang bakal digoreng di Indonesia. Siap-siap aja, kalau ada PO langsung disikat mungkin ya, takutnya nanti PO kelar langsung digoreng, disangrai, direbus, dipanggang kayak gitu-gitulah. Yellowpack itu balik lagi, dia tuh cuan oriented ya. Kalau dia bisa jualan AMK yang lebih cepet, cepet cuan gitu, yang ngapain mikirin bikin mold yang super riweh, super repot gitu, super detail apa segala macam dan gede banget. Dan ini satu box aja itu tuh ada 34 runners kalau nggak salah. Gua nggak hitung yang ini, kalau yang Optimus Prime kisaran di 34 runners, yang itu tuh banyak banget bos. Itu tuh butuh mesin yang canggih untuk mencetak itu dengan detail yang super mantap, tajam banget, gila-gilaan kayak gitu. Dan itu makan waktu dan cost produksi yang banyak, sementara market nggak seimbang, yang ngapain juga kayak gitu ya. Nah, balik ngomongin soal Shockwave ini gue rakit kemarin ya, jadinya kayak gitu, ungu janda terong kayak gitu ya, seger banget, aduh ini berdebu. Yang kali pertama gue lihat dia tuh skeptis, gue nggak suka gitu ya sama si Shockwave, sama si bentukannya, dan dia tuh cuma pakai formnya Optimus yang dimodif di armornya. Dan pas gue ngerakit ini, gue kayak sampai sedih bos, asli gokil, keren banget, gila anjir gitu. Dan gue kayak kecanduan anjir, gue nggak bisa stop nih di sini, makanya gue beli lagi yang Optimus Prime, dan gue lagi rencana mau beli beberapa lah karena mau gue cat juga gitu ya, karena gue menggebu banget ya kemarin. Jadi akhirnya ya gue penasaran juga sih, ada nggak sih update-nya gitu, jangan-jangan gue telat info ya kan. Udahlah, gue gas aja, hubungin si Yellowpack, gue tanyain ada nggak nih update-nya untuk series ini nih, PMK nih, masa cuma berhenti 2 unit kayak gini doang. Dan sayangnya gue dilempar-lempar, kesini, hubungin kesini dulu untuk si yang ngurus PMK kayak gitu-gitu lah ya. Sampai akhirnya gue terjawab sudah dan terkonfirmasi sudah bahwa ini dia. Lu bisa lihat di layar sekarang, agak gimana gitu, kayak aduh sedih wah anjir. Kenapa sesuatu yang sebagus ini dihentikan gitu aja cuma karena ya mungkin karena marketnya sedikit itu, dan gue sebagai pecintanya model kita lah itu ngerasa terzolimi. Ini kalau misalnya gue beli banyak Optimus juga, ya Optimus cuma berapa form, cuman kayak ya nggak imbang gitu. Bumblebee-nya gue butuh Bumblebee-nya gitu sebagai teman Prime-nya ya kan, terus Soundwave-nya sebagai teman Shockwave gitu-gitu, terus Starscream misalnya buat si ya bikin onar huru-hara gitu, terus ada Blitzwing apa segala macem. Jadi ayolah tolong di sini semua yang nonton, kita bekerja sama gitu ya, membangun suara, hubungin Yellowpack, ayo tolong dibuatin lagi PMK gitu, jangan AMK mulu yang nggak bener itu, AMK Pro yang ngalah entut lah pokoknya, jangan PMK, ayo lah gaskan gitu. Gue menghimbau semua penonton di sini untuk bahu-membahu lah, membantu untuk menghubungi Yellowpack untuk minta ini bikin petisi kayak apa kayak gitu ya. Karena ini tuh figur yang bener-bener gila, gokil, keren banget, asli, bagus banget. Gue nggak bohong, gue nggak lagi ngada-ngada. Ini kali pertama ya, gue bener-bener yang takjub banget. Kemarin gue di video terakhir di AMK Pro yang merush itu oke lah, gue acungi jempol. Ada usaha yang jauh lebih baik daripada AMK seriesnya. Cuman kan kecil banget, ini kan gede banget nih, gede banget. Dan kita punya akses untuk custom apa segala macam. Itu tuh enak. Meskipun memang kita repot untuk merakitnya, tapi itu ada sensasi yang ketika ini kelar, kita tuh kayak mana lagi kayak gitu-gitu loh. Itu kecanduannya di situ. Jadi nggak cuma kecanduan pas beli doang, kayak ketika 3-0 gue kecanduan pas belinya doang, tapi kalau Yellowpack ini kecanduan pas ngerakitnya dan mengcustom gitu misalnya, atau ngecatnya tuh suka asli. Dan kemudian pas gue ngerakit ini tuh gue sampai tersadar akan satu hal, bahwa di produk pertama awal-awal Yellowpack itu tuh dia niatnya gila-gilaan loh. Dia pakai diecast loh. Jadi di dalamnya tuh di bagian lengannya tuh ada diecastnya bos. Terus kemudian nggak ada part-part yang karet lentur itu, nggak ada. Kalau yang lentur di bagian ini doang. Ini lentur nggak penting lah ya, tapi untuk part-part daleman ya gitu tuh nggak, yang gampang lulus itu nggak solid banget gitu ya. Cuman di sini di bagian bawah itu nggak pakai diecast. Gue juga kurang ngerti kenapa diecastnya cuma ada di lengan doang kayak gitu-gitu, di tangan kayak gitu ya, tapi nggak sampai ke kaki. Tapi that's okay lah. Ada lampunya juga, ini bisa dipencet, bukan dipencet, pakai magnet tuh, nyala, gila. Ada 2 mode tuh, lebih terang dan mati. Yang kemudian di AMK ya, itu bener-bener downgrade yang dari lantai 9 nih langsung turun ke basement. Anjlok banget gitu. Fatal banget sih.
kita jadi kehilangan produk yang bagus gitu ya dari Yellowpark cuma karena kita terjebak dalam hiruk pikuk dalam hype sesaat dari ROTB rilisan AMK itu. Ini kemarin abis gue ngerakit ini karena gue kecanduan yang gue bilang tadi itu. Ini yang kemarin gue beli second itu, ya gue suka banget sih asli. Meskipun ini tuh masih berantakan ya seadanya gitu ya. Tapi ini udah oke banget, gue bisa bilang gue cukup senang gitu dengan hasilnya. Cuma sayangnya di situ partnya kemudian menghilang, gue nggak tahu kemana dan kapan hilangnya gue nggak ngerti. Ini maksud gue, jadi ketika misalnya di PMK kita tuh punya ruang untuk berkreasi gitu misalnya. Optimus itu kan ada banyak formnya ya. Kita bisa bikin itu dari satu kit yang sama gitu. Bikin Magnus misalnya, terus bikin Nemesis Prime yang warna hitam, terus Shattered Glass yang warna ungu, kayak gitu-gitu. Itu seru gitu, dan gue memang lagi nyari-nyari nih kalau ada yang jual ya, kalau ada yang jual second udah jadi atau belum jadi atau masih baru gitu ya, tapi harganya nggak tinggi-tinggi banget, nggak di atas 2 juta, di bawah 2 juta. Gas lah, komen di situ, gue bakal langsung OTW ke sana buat ambil. Gue lagi ini ngumpul ini karena ini tuh the best banget. Gue ngerasa ini tuh the best banget, meskipun ya selalu punya masalah, selalu punya apa ya sisi minus, tapi itu semua terlupakan karena detail yang super gokil kayak gitu. Kayaknya ini video yang cukup panjang dan membabi buta ya, gue ngomong kemana aja, tapi ya udahlah ya. Kita sekarang fokus bahas ke technical produk dari si itu. Kalau mau dengerin, ayo lanjutin. Kalau nggak ya udah langsung skip aja dan lu bantuin gue buat bilang ke Yellowpark lanjutin PMK series. Di sini untuk shockwave-nya ini tuh gokil banget, gokilnya sama yang Optimus Prime, dan di sini lebih gokil lagi gitu ya. Kenapa? Karena ada senjatanya yang gede banget ya gitu, dan ada ular kadutnya di situ, nangkringnya gitu. Ini untuk ungunya gue nggak cat ya, gue apa adanya kayak gitu, gue nggak custom, gue cuma custom yang custom pen yang warna lebih besi. Gue pakai tungsten steel dari Jumpwind kayaknya, Jumpwind. Kita mulai dari bahasan detailnya dulu. Di sini di bagian mata tuh, kepala maksudnya, itu tuh gokil banget tuh. Di lampu-lampunya tuh ada aksen-aksen di dalamnya kayak gitu. Terus kemudian di bagian perut, ini tuh perut Optimus sebenarnya, cuma dikasih cover kayak gini gede banget ya gitu ya. Nah, di bagian sempaknya juga Optimus banget, dan di bagian kaki juga kakinya Optimus. Bahkan di bagian punggung di sini juga pakai mekanisme yang ada di punggungnya Optimus. Dan ini tuh yang super gokil dari dulu. Ini kalau misalnya Soundwave dibikin, ya udah pakai foam yang sama juga sama aja gitu. Orang si Trizero juga pakai foamnya Optimus kan buat bikin Soundwave-nya gitu. Oke, kita bahas ke artikulasinya. Di sini artikulasinya sama aja, luas banget gitu. Untuk kepala bisa ya goyang-goyang kayak gitu, dan untuk shoulder pen-nya bisa buka tutup kayak gini, dan tangannya bisa, sikunya oke. Dan di sini kita cuma dapat satu tangan yang ada jarinya ya, dan jarinya full artikulasi sama seperti Optimus Prime-nya juga, dan ini persis banget dengan tangannya Optimus kayak gitu. Cuman di sini untuk yang kiri kita langsung dibawain cannon yang sayangnya nggak ada lampunya, nggak bisa nyala-nyala, dan memang nggak ada tempat lampunya kayak gitu ya, rapet semua ya. Goyangnya dari situ, dan untuk ke depan belakangnya kayak gini pakai mekanisme yang sama dengan yang ada di Optimus tuh, yang ada tulang-tulangnya kayak gitu tuh bergerak. Kemudian untuk kakinya bisa, ya nggak begitu banyak sebenarnya, tapi ya kalau lu mau maksa gitu ya, maksain ya bisa sebenarnya, tapi gue males juga. Kemudian untuk dengkulnya, di sini pahanya ikut turun. Satu hal yang selalu gue bilang itu tuh seksi kayak gitu ya, dan gue suka banget. Dan di sini sebenarnya di bagian lutut sini juga masih ada tekukan lagi tuh. Dan ada begasnya di bagian belakang sana, bisa semakin dalam kayak gitu. Dan untuk kakinya biasa kayak gitu ada tuh artikulasi juga. Jadi secara artikulatif dia tuh ya figur yang sangat possible banget. Dan meskipun di sini ada kekurangan, yaitu kita nggak dikasih stand base untuk figur yang segede ini, tapi nggak masalah bos, 2 juta loh, satu Trizero itu dapat 2 loh, dan ini ukurannya jauh lebih gede dari Trizero. Trizero tuh cuma ada di 28 cm atau 30 cm. Oh iya, 28 cm, dan dia ada di 30 cm. Dan kalau kita mau detailing lagi, mau custom, dia tuh pakai weathering apa segala macam, dia ketika dijajarin sama Trizero itu berani banget bos. Nah ini misalnya ketika gue jajarin sama si Soundwave-nya ya, dia tuh lebih gede, gambot gede banget kayak gitu ya. Ini misalnya ketika gue sandingin sama si Magnus Yellowpark-nya, ya menurut gue sih Yellowpark PMK series ini gila banget dan perlu dilestarikan gitu. Sayang banget kalau kita cuma berhenti di sini. Kita butuh Transformers yang cukup gede. Meskipun ya yang kecil juga doyan, gue juga doyan gitu, suka gitu, Blockies misalnya atau Trumpeter gue suka. Cuman untuk ini tuh something special, something different gitu. Ini tuh nggak ada bandingan, dan sejauh ini gue bisa bilang kalau ini model kit yang paling detail saat ini. Ini model kit yang super advance gitu. Belum ada yang nandingin, bahkan kayak Gundam PG apa segala macam, gue belum megang PG ya.
Itu gak ada yang sedetail Yolopak soft skill ini. Oh, kita lupakan, singkirkan soal Yolopak ya. Soft skill. Ayolah soft skill. Ambil license lu, terus kemudian bikin lanjutan dari Transformers. Bye.